Ya, silakan maju, Deng. Kamu ini kok kalau nggak bawa-bawa agama orang, Tuhannya Yahudi lu bawa-bawa. Tuhanmu itu bro pernah ada di dalam kandungan 9 bulan, pernah menjadi bayi. Itu pun kalau itu Tuhanmu, tapi menurut kenyataan yang ada, Tuhanmu itu adalah suara yang didengar oleh Paulus, diberi nama suara itu Yesus, nama Yunani. Kemudian suara itu diberi bentuk tersalib, kemudian terkutuk, dikubur, bangkit dari kubur. Itu Tuhanmu, gak jelas. Bukan anaknya Maria, tapi Mesias palsu. Itulah yang disebut iblis. Kau bawa pula Tuhannya Yahudi, ada-ada aja kau. Kurang rekreasi kau di Gunung Sindur, di Golgota. Dia sudah akui tadi, Bang Andi, penguasa dunia itu adalah Tuhannya. Sedangkan di dalam 1 Yohanes 5 nomor 19, seluruh dunia berada di bawah kuasa jahat si iblis. Berarti dia adalah penyembah iblis. Makanya di dalam Wahyu 1 nomor 18, yang hidup dan telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu adalah iblis. Yesus anak Maria. Kamu nggak ngerti lagi kan Jumaya? Ini dengar. Yesus anak Maria itu, dengar. Yesus anak Maria itu mengatakan apa? Dengar dulu baru kau bicara. Yohanes 8:42, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Sedangkan si iblis di dalam Filipi 2 nomor 6, dia datang menjadi manusia atas kehendaknya sendiri. Beda Cak Ayu. Yesus yang adalah manusia dan Yesus yang adalah Tuhan kau, sembahan kamu itu beda. Yang kedua, kesalahan kamu menyatakan iblis yang menyesatkan, padahal Allah bisa saya buktikan loh. Mau kamu saya tunjukkan dalilnya. Gimana Allah menyesatkan? Dengar, jangan kemana-mana dulu, nanti malu kau kubuan. Jangan kemana-mana dulu. Yesus berkata nih, Yesus yang asli ya, yang bukan setan ya. Yesus yang manusia berkata, aku menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Nah, Yesus yang setan berkata dalam Filipi 2 nomor 6, aku menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Beda Cak Ayu, beda. Yesus yang setan itu yang keluar dari kubur, itu beda. Yang kau sembah itu adalah setan yang keluar mengaku-ngaku Yesus. Karena Yesus yang manusia berkata, aku berkata kepadamu, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Nah, yang datang kepada Paulus yang berkata dalam Filipi 2, itu bukan manusia Cak Ayu, itu setan. Galatia 1 nomor 1, Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia. Sedangkan Yesus manusia. Jadi ada dua oknum yang mengaku Yesus. Yesus yang manusia dan yang palsu itu Yesus yang adalah setan. Sekarang yang kau sembah itu Cak Ayu adalah Yesus yang setan. Bantah itu, bantah. Bagaimana mungkin kamu menerangkan tentang Alkitab saya, sedangkan Quran sama hadis? Bagaimana mungkin kau bisa paham Bible? Nama Biblemu saja kau sebut Alkitab. Ya, bukti bahwa kau tidak tahu Bible. Bahasa lainnya Alkitab di bahasa Indonesia. Dari mana kau dapat? Dari mana kau dapat Bible namanya Alkitab? Dari situ aja sudah ketahuan kau kesurupan setan. Kau sebut Biblemu dengan sebutan Alkitab, bukti bahwa dalam dirimu itu setan. Takut banget. Diskusi coba teriak-teriak kali, cuma kebiasaan. Di mana ilmunya yang bisa kau ajarkan kepada orang lain bahwa Bible surat kabar itu bernama Alkitab? Coba terangkan, silakan. Perempuan. Udah turun. Aduh, dicabut setan lagi cuma itu. Bro, ini pertanyaannya dari mana dasarnya, dasar hukumnya Bible yang dibawa oleh Belanda berubah sampulnya menjadi Alkitab?
Silakan. Itu pertanyaannya. Tunjukkan saya open cam ya, saya open cam ya. Iya, iya. Bible menjadi Alkitab. Tolong terangkan apa arti Bible, apa arti Alkitab. Silakan. Mau open cam kek, mau... Ini dia. Dari mana dasarnya menjadi Alkitab? Ya, saya buka nih. Saya buka ya. Apa arti Alkitab itu coba? Kau jangan masuk ke dalam dulu, sampul dulu. Sampul dulu. Apa arti Alkitab? Apa arti Alkitab itu? Woi. Jangan masuk ke dalam dulu. Sampulnya dulu apa arti Alkitab? Woi, apa arti Alkitab? Apa arti Alkitab? Woi, apa arti Alkitab? Handi, itu kumpulan kitab-kitab artinya. Kumpulan Alkitab kumpulan kitab-kitab. Kalau Bible kumpulan buku-buku. Kalau Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa petunjuk dan cahaya bagi orang yang beriman. Ketetapan gimana kau itu? orang beriman itu Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran, bro. Kalau Bible ada aja kau. Aduh ya Allah, nih orang kok ini kayak orang ini. teman-teman Islam. Kok bisa orang kayak gini, Bang Kandito? Ambil aja dulu. Kenapa orang kayak gini kok masih hidup gitu loh? Kenapa bisa ada orang kayak gini masih hidup? Lanjut Kang Dito. Iya, orang kayak gini ini hanya mempertahankan saja supaya dibenarkan, padahal sudah jelas-jelas. Di situ ada dua Yesus. Yesus yang benar itu manusia. Yang satu yang dikatakan oleh Paulus itu yang setan. Itu kan udah benar-benar dalilnya. Kenapa ditolak? Coba, Inilah yang mana ya, yang salahnya? pengertian Anda tentang Quran membawa Anda kesesatan kepada melihat kitab orang lain gitu loh. Jadi ketika melihat kitab Anda sudah tersesat, dan melihat kitab orang lain pasti kesesatan itu tambah parah. Itulah asumsi teologi. Itu ya. Asumsi teologi. Betul, saya kasihan loh. Gini tanya, Babang, sebentar Babang ya. Jadi orang itu kalau ada koreksi di luar kekristenan yang lebih detail membacanya bahwa Yesus itu manusia, bukan Yesus itu setan. Semua Orang di luar Kristen, bagaimana kau melihatnya? Sementara dalil itu sudah menunjukkan bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Yang nggak nganggap itu Yesus datang sebagai manusia, itu antikristus. Yang memuja setan mengatasnamakan Yesus. Kenapa kalian tidak sadar? Jelas-jelas di situ dalilnya. Sudah dikatakan 1 Yohanes pasal berapa tadi? Pasal 5 nomor 19. Itu apalagi kalau misalnya di situ memang iblislah penguasa atau Tuhan kalian. Apalagi Babang, apa yang kau mau tolak gitu loh, itu sudah benar. Kau sudah membenarkan pula. Kalau sudah yang dikatakan oleh Paulus bahwa dia menerima firman dari setan. Apalagi? Masih mau kau datang besok? Apa lu nangis? Kenapa dia nangis? Kenapa nangis ya? Ketabok dia, kenapa lu nangis? Kata-kata saya loh. Moderator, tolong dipantau ya, Gurunda Juma naikkan. Iya, Alfi. Lanjut, Pi. Lebih baik Anda buang saja saya kalau Anda takut gitu. Ini orang ini orang sama ketawa susah dia. Ketawa sedih. Enggak, sedih. Ketawa sedih dia, Mbak. Ketawa sedih terbongkar ternyata yang dia sembah iblis yang keluar dari kubur. Dasar. Ketawa sedih dia udah aku yang dia sembah iblis yang keluar dari kubur. Iya, satu tambahan dalil. Satu tambahan nih. Gini Paman Babang. Kalian kok maunya mengikuti apa yang disampaikan Paulus? Sudah jelas-jelas Paulus mengatakan di 1 Korintus pasal 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Kurios Yesus kepada iblis. Jelas itu. Masih apa lagi yang mau kau bantah? Babang. Pak Babang. Masih mau kau datang besok? Apa laginya? Yang kurang?
Masih kurang lagi. Kalau Yesus datang harus diakui sebagai manusia. Sementara kalian menganggap Yesus itu Tuhan, Babang. Kalian itu antikristus yang mau dibodohi sama Paulus. Paulus hanya melihat cahaya. Dia tanya, siapakah engkau Tuhan? Katanya. Mana dia? Habis mi. Hilang sudah. Ketangkep dia. Malu dia mengakui bahwa dia menyembah iblis. Malu dia. Iya Bang Nurdin. Apa Bang? Apa Bang? Iya, saya baru join nih. Terus Pak Nurdin Muslim Kristen Bang? Kristen saya. Oh iya, Oke. ada yang mau disampaikan Bang? Tunggu, Silakan. kita luruskan dulu soal Alkitab Bang. Oh iya, silakan. Bentar. Ini ya, dia tadi kan nunjukin ini ya. Dia tadi nunjukin ini ya. Ini sebenarnya nggak berdasar. Karena kenapa? Sekarang kita main aja deh langsung gitu. Kelihatan nggak layar? Kelihatan ya teman-teman layarku ya. Host bisa Kalau nggak kita perhatikan, digedein ini nggak bisa kita. Hanya host yang bisa gedein. Gedein akun ini nggak tahu bisa. kenapa nggak bisa gedein. Waduh. tapi nggak apa-apa, Alfi usahakan aja. Menyesuaikan ya teman-teman ya. Alfi sekarang lagi berada di Matius pasal 1 butir pertama. Di sini ada kata Biblos, Geneseos, Ya. Iso Kristo, Huyo David, Huyo Abraham. Kok diam dulu, Bang Nurdin? Bentar ya. Aku hanya ingin memaparkan bahwa Matius 1 butir 1, di sini ada kata Biblos yang kalau kita Inggriskan menjadi Bible. Itu pertama. Lalu, kata Alkitab hanya satu-satunya di dalam Al-Quran yang kutemukan tuh. Di antara kitab-kitab yang lain, surah Al-Baqarah ayat kedua, Zalikal kitabu, itulah kitab. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi itulah kitab yang tidak ada keraguannya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah di sini kata Alkitab nih, gue nggak tahu nih ini dasarnya dari mana gitu. Yang gue tahu sih cuman Biblos, yang gue tunjukin tadi ya, Biblos Geneseos, Iso Kristo, Huyo David, Huyo Abraham, yang diterjemahkan ke Inggris menjadi Bible. Nah, Bang Nurdin harus tahu Bang, Biblos ya. Jangan di dalam... merasa korban. Woi, kok ngapain kau, Randi? Turun dulu. Biblos ya, di dalam keagamaan Ponesia itu disebut sebagai kota para dewa. Lalu yang kalian adopsi ke dalam Matius pasal 1 butir pertama, bahasa Yunani ya gitu. Tapi untuk menutupi kepaganan kalian, iya menutupi kepaganan. Iya, kenapa? Ntar dulu Alfi. Enggak, kamu tanya kan, itu dasar Kristen Alkitab itu dari mana? Ya kan? Apa dasarnya Biblos diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Alkitab? Apa dasarnya? Dasarnya? Kok kamu nanya dasarnya? Dasarnya bahasa dong. Kok? Oh enggak, dia nggak sepadan. Dia nggak sepadan. Alkitab ya memiliki akar kata kataba. Oke, Alkitab nih ya, Alkitab itu diambil dari bahasa Arab, bre. Nih, alif lam kaf taba. Akar katanya kataba, artinya ketetapan. Ini kau kan bertanya, aku menjawab. Iya, oke. Kau kan bertanya nih, aku menjawab. Iya. Tadinya kata tip. Kamu sekolah? Kau bisa diem dulu nggak? Oh sekolah. Kamu sekolah nggak? Sekolah. Makanya nih saya mau terangin kepada Anda. Sekolah. Oke. Ini kan pelajaran bahasa Indonesia bukan bahasa Arab. Alkitab itu. Woi, coach lu dari mana? Bible itu diterjemahkan. Oh, memang dari bahasa Arab. Makanya aku jelaskan sama Anda. Kitab itu kan memang serapan dari bahasa. Kok bisa diem dulu nggak? Iya. Bisa diem dulu nggak? Nggak. Kok bisa diem dulu nggak? Kok kan bertanya tadi. Aku mau menjawab nih. Enggak, bukan masalah. Oke, kau jelaskan. Kitab ini di dalam bahasa Arab dia itu huruf, fiil atau isim. Kita nggak bahas bahasa Arab, Alfi. Woi, makanya kalau kau nggak sampai ke sana, sini ku jelaskan. Alkitab ya, kata kitab dimasukkan alif lam ma'rifat. Artinya kitab yang diketahui. Dengar dulu, Alfi. Alfi dengar dulu, makanya Alfi sekolah gitu ya. Dalam sekolah ada pelajaran bahasa.
Jadi ada bahasa-bahasa serapan. Dari bahasa Belanda serapannya apa misalnya. Dari bahasa Arab serapannya apa. Ada dari beberapa bahasa di luar bahasa Indonesia itu diserap dipakai dalam bahasa Indonesia, Alfi. Oke, udah cukup kau ngomong. Udah cukup kau ngomong. Aku udah cukup mendengarkan kau. Ya, Alkitab kutemukan di dalam Al-Baqarah ayat kedua. Kau kan ngomong nih, aku udah mendengarkan barusan. Kau jelaskan dulu sebentar. Alkitab memiliki akar kata kitab yang dimasukkan alif lam ma'rifat. Loh, telinga Anda dua, mulut Anda satu, banyakkan mendengar daripada ngomong gitu. Intinya apa? Dari tadi kan Alfi udah ngomong. Telinga diciptakan dua, telinga diciptakan dua, mulut itu diciptakan satu, banyakkan mendengar dulu, bre. Aku lagi paparkan data nih. Itu apa? Enggak, kalau kau memaparkan data juga nggak masalah, bre. Ini data dengerin udah dulu, tampil, diprioritaskan. Aduh, ya udahlah, limbah Yunani memang harus dibawa gitu. Izin dulu ya. Alkitab punya akar kata kitab, masuk alif lam ma'rifat. Kitab punya akar kata kataba. Nah, artinya ketetapan, dan kutiba artinya fardun, kewajiban. Kutiba alaikumusiyam. Nah, sementara yang kupaparkan tadi Biblos, yang sampai ke bahasa Inggrisnya itu adalah Bible. Ini nggak tahu nih ngambilnya dari mana. Setelah ditelusuri ya, pada World History Encyclopedia itu diambil dari kota para dewa, bre. Nah, untuk menutupi kepaganan kalian nih dari keagamaan Fenisia, yang mereka kenal Biblos itu adalah kota para dewa. Makanya lah kalian menggunakan kearab-araban. Gitu. Makanya aku tanya, apa tadi dasar kalian menggunakan Alkitab tuh? Apa itu, Paman? Assalamualaikum Mas Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana tuh Bang Zuma? Kenapa Kristen ini terlalu ke Arab-Araban, Bang? Malu sama Yunani ya? Ya, itu lucu kali karena kitab mereka itu kan Septuagint. Kenapa jadinya ke bahasa Arab? Kalau dikatakan itu adalah bahasa yang disadur dari bahasa Arab, itu bohong, pendusta itu. Coba, saya ingin membaca buku matematika. Bisa enggak? Saya ingin membaca Alkitab matematika, bisa nggak? Saya ingin membaca Alkitab fisika. Saya ingin membaca Alkitab kedokteran. Saya ingin membaca Alkitab kesenian. Alkitab itu adalah nama yang hanya dinisbahkan kepada Al-Quran, bukan kepada yang lain. Tidak bisa kata Alkitab itu disandingkan kepada buku selain daripada Al-Quran. Itu karena huruf alif Kemarin lam aku korban, itu adalah milik kepunyaan secara mutlak Al-Quran. Tidak bisa ke buku yang lain. Nah, kalaupun masuk ke KBBI, Alkitab adalah wahyu yang difirmankan oleh Tuhan. Sedangkan buku Lukas, Markus, Matius itu bukan wahyu dari Allah, bukan. Itu adalah catatan-catatan yang ditulis oleh orang-orang yang melakukan penyelidikan, bukan wahyu. Maka tidak layak disebut Alkitab. Kenapa jadi Alkitab jadinya? Karena itu tadi, jangankan kemudian nama sampulnya, Tuhannya Islam aja diambil. Gitu. Jadi itu alasan itu, kalau dikatakan bahwa Alkitab itu adalah diambil karena untuk menamakan Bibelnya Kristen, karena itu adalah bahasa yang disadur dari bahasa Indonesia. Enggak, buku ada kok bahasa Indonesianya, buku. Kenapa nggak pakai buku? Kenapa harus pakai bahasa Arab? Kan ada buku. Makanya Al-Quran itu menjelaskan, semakin mereka menggunakan kata Alkitab, semakin benar Al-Quran. 1400 tahun lebih
Allah sudah menggambarkan Kristen akan nongol kemudian nanti ke depannya memiliki sebuah buku dan mengatakan buku itu adalah Alkitab. Kita lihat di dalam surah Ali Imran ayat 78. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna minhum lafariqal yalwu alsinatahum bil kitab litahsabu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Itu kata Quran. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka bahwa yang mereka baca itu berasal dari kitab. Padahal itu bukan dari kitab. Itu bukan dari kitab. Dan kamu mendengarkan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Tuh, Al-Quran mengatakan tuh. Jadi mereka membaca buku dan berkata itu adalah Alkitab, padahal bukan. Itu bukan Alkitab. Makanya dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 79, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah." Mereka membaca kemudian ya dan mengatakan bahwa itu adalah Alkitab, itu adalah firman Allah. Padahal itu bukan firman Allah. Mereka menuliskan dengan tangan mereka sendiri dan mengatakan itu adalah Alkitab, padahal bukan. Kenapa saya katakan bahwa kitabnya orang Kristen ini hanya niru-niru nama Al-Quran? Karena kalau dia masih menggunakan istilah Biblos, ya sedangkan dia mengambil kata Alkitab saja, jarang orang yang berakal percaya. Apatah lagi kalau masih menggunakan Biblika atau Bibliko. Itu teman-teman. Jadi mereka menyamar-nyamar karena mereka punya tipikal yang memang sudah nyamar. Filipi 1:18, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan dengan maksud mengelabui atau menipu atau dengan jujur, aku Paulus tetap bersuka cita. Jadi memang tujuannya mengelabui. Makanya menggunakan nama Alkitab. Tidak ada dasarnya, tapi ya untuk mengelabui banyak orang. Maka secara terstruktur agama yang datang dari barat ini apapun mereka akan lakukan demi untuk menipu orang lain. Gitu teman-teman sekalian. Dan agama ini nggak ada malunya memang. Kenapa tidak ada malunya? Karena jelas-jelas agama mereka itu bukan dari Timur Tengah. Agama mereka itu dari barat. Tapi mereka masih menggunakan istilah-istilah dari Timur Tengah. Itu memalukan itu. Mereka mencoba menggunakan Elohim. Kan memalukan. Elohim itu Tuhannya Yahudi. Tuhannya Kristen itu Theos. Berasal dari Roma. Theos itu artinya dewa. Dalam bahasa Indonesia. Nah tadi ada hal yang sengaja tidak dijawab oleh si penghujat tadi itu. Ketika Yesus yang manusia berkata, aku datang menjadi manusia, bukan atas kehendakku sendiri. Dengan Yesus yang bukan manusia, di dalam Filipi 2 nomor 6 nomor 78, aku menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Itu adalah dua oknum yang berbeda. Satu Yesus manusia, dan satunya lagi yang disembah Kristen adalah Yesus yang bukan manusia. Itu adalah Yesus yang berbeda. Silakan Dinda Alfi. Ya ini ada Bang Al-KTP. Bang, selamat malam Bang. Malam Bang Juma. Ya, malam. Saya mau bertanya Bang Juma kalau boleh. Silakan. Boleh ya. Silakan. Ada ayat di Yohanes 11, 25 sampai 26. Iya. Yesus berkata kepada Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya. Kecil kali suaranya bro, Syari. Ya. Oh ini yang pernah mualaf ini. Kemudian murtad lagi hari. Udah Bun, enggak apa-apa Bun, itu haknya. So. Ya Allah, lanjut Bunda. Iya. Ini
Dan setiap orang yang hidup Iya. dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ini ayat membuktikan atau menunjukkan bahwa dialah Yesus yang firman itu, yang Allah sendiri yang bisa menghidupkan orang mati. Kalau begitu. Ya, kalau menurut saya jelas kata-katanya itu katanya Yesus sendiri lagi. Oke. Ayat ini mengandung makna bahwa kematian jasmaninya bukanlah akhir. Iya. Ya, silakan Bang Joa. Oke. Jadi dikatakan bahwasanya kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit dan pada waktu orang-orang akan bangkit pada akhir zaman. Kata Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini bagus ini. Saya percaya ini. Sekarang saudara percaya tidak? Bahwa Yesus itu diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Itu dulu. Jangan percaya kepada yang lain ya. Jangan percaya kepada pemberitaan Paulus. Jangan. Tapi percaya kepada pemberitaan Yesus. Yesus yang harus dipercaya bukan? Bukan pastor, bukan pendeta, bukan Paulus, bukan yang lain. Tapi Yesus. Ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Apakah saudara percaya? Kalau Anda tidak percaya, Anda tidak memperoleh hidup. Ayo. Anda ada dalam keadaan terjepit. Kalau Anda tidak percaya, Anda tidak peroleh hidup. Kalau Anda percaya, Anda bukan domba dari Israel. Terjepit Anda. Terjepit. Akulah kebangkitan. Kenapa kemudian Yesus mengatakan akulah kebangkitan? Karena pada saat Yesus datang sebagai Mesias ke tengah-tengah Bani Israel, Israel itu sudah ditinggalkan Tuhan. Israel dalam keadaan hancur lebur. Israel adalah puing-puing yang ditinggalkan oleh Tuhan. Anda boleh baca dalam Yeremia 23. Bagaimana Tuhan kemudian mengutuk mereka Bani Israel. Dikarenakan mereka selalu ingkar terhadap Tuhan. Maka Tuhan ingin membangkitkan Bani Israel. Maksudnya memulihkan kembali kejayaannya melalui Yesus. Bukan berarti bangkit dari kubur. Bukan. Tetapi kebangkitan kejayaan daripada kerajaan Yehuda yang ditinggal oleh Tuhan dikarenakan mereka ingkar terhadap ajaran para nabinya. Belajar lagi bro. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi umat Islam yang sudah mati dalam kubur, dia tetap hidup. Kenapa? Karena percaya Yesus, bahwa Yesus adalah utusan Tuhan kepada Bani Israel. Berbeda dengan kalian Kristen. Kalian percaya kepada Yesus yang keluar dari kubur, yang datang kepada Paulus, membisikkan Paulus ajaran ente leheng ente. Tuhan keluar dari kubur, apa itu? Jadi kalau Yesus mengatakan, akulah kebangkitan, kami umat Islam senang. Akulah hidup, kami umat Islam senang. Kenapa kemudian dikatakan demikian? Karena Yesus ketika ditanya Bani Israel di dalam Matius 19, apa kata Yesus? Coba Anda baca nomor 16-nya. Apa kata Yesus ketika ditanya orang-orang Yahudi? Wahai guru, ya paman, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Tuhankan aku, sembah aku. Oh no. Yesus mengatakan, lakukan segala kehendak Bapa. Jangan membunuh, jangan berzina, hormati kedua orang tuamu, pelihara sabat, jangan ada ilah lain selain daripada Elohim yang telah mengutus aku. Tidak ada, jadilah Kristen, sembahlah aku, ibadahlah minggu, makanlah babi, jangan bersunat. Percaya Paulus, tak ada, nihil, nonsen. Itu tidak berlaku bagi Yesus. Jadi ketika percaya kepada Yesus harus menjadi Muslim. Jangan jadi Kristen. Yesus itu orang Muslim, dia anak soleh. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesolehannya, Dia dibebaskan, dibantu dan atas kesalehannya doanya telah dikabulkan. Dia diloloskan dari pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pembencinya. Itu baru dalil.
Barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sekarang saya mau tanya kepada saudara. Anda menyembah Yesus itu karena percaya kepada ajaran Paulus atau percaya kepada ajaran Yesus? Karena Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Maka yang disembah adalah Tuhan yang satu-satunya itu. Dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Berarti Yesus harus dikenal sebagai utusan Tuhan. Itu kunci hidup kekal. Percaya enggak? Ayo. Percaya enggak kalau Yesus punya Tuhan dan Tuhannya Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Yesus sendiri adalah utusan Tuhan itu sendiri? Ayo, percaya enggak? Kalau tidak percaya bahwa Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan dan Yesus itu adalah utusan Tuhan, maka Anda tidak akan selamat. Jangan bingung, bro, ini ucapan sudah sangat jelas sekali kok. Akulah kebangkitan. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel nih. Bukan ucapan Yesus kepada orang Roma. Bukan ucapan Yesus kepada orang Yunani. Ucapan Yesus kepada orang Yahudi, akulah kebangkitan, akulah hidup. Itu adalah ucapan penganut ajaran Tauhid. Agar mereka kembali menyembah kepada Allah dan mengakui Yesus sebagai utusan Allah. Bukan ajaran Roma. Ajaran Roma itu penyembah dewa-dewa. Beda. Jadi kalau orang Kristen mendengarkan ini, apa kata orang Kristen? Wow, keren, ternyata Yesus itu Tuhan. Kamu diludahi orang Yahudi. Kenapa? Kau baca Keluaran 7 nomor 1 dalam bahasa Ibrani, Musa disebut Elohim. Apakah Musa Tuhan? Tidak. Makanya dalam Yohanes 10 nomor 20, nomor 34, nomor 35, 36, ketika orang-orang Yahudi berkata, anak ini, orang ini menghujat Elohim, dia hanya seorang manusia tapi dia mengatakan dirinya adalah Allah. Yesus mengatakan apa? Hei bahlul, tolol, stupid, cuplis, bukankah di dalam kitabmu dikatakan bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Allah. Dan apa yang dituliskan oleh firman Tuhan, ketetapan Tuhan tidak bisa dirubah. Jadi aku disebut Allah. Aku Allah. Kenapa? Karena aku adalah penyampai firman. Hanya orang bahlul yang mengatakan Yesus Tuhan karena Yesus mengaku Allah. Tidak. Yesus mengaku Allah karena Yesus adalah penyampai firman Allah. Al-Quran surah Taha ayat 14, apa kata Nabi Musa kepada kaumnya? Wahai kaumku, innani anallah, la ilaha illa ana. Nabi Musa berbicara kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Apakah kemudian kaumnya Nabi Musa menyembah Musa? Tidak. Karena kaumnya Nabi Musa itu penganut tauhid, satu Tuhan, Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ahada. Bukan justru menyembah kepada siapa yang mengatakan aku Tuhan. Makanya ketika Yesus dikatakan sama muridnya, Yesus guru, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Apa kata Yesus? Hei, sudah sekian lama engkau bersama dengan aku, masih juga kau bertanya, tunjukkan Bapa itu. Hah? Bukankah kau tahu Bapa itu bukan manusia, bukan anak manusia? Bapa itu tidak serupa dengan apapun. Bapa itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengarkan. Kenapa kau masih minta tunjukkan Bapa itu? Itu berarti kau bodoh. Siapa yang melihat aku, itu sama melihat Bapa. Jadi tidak perlu kau cari Bapa itu. Aku dutanya, aku utusannya, aku rasulnya. Aku berkata-kata sesuai dengan apa yang diperintahkan. Aku bekerja sesuai dengan apa yang dia suruhkan. Jadi kalau kau melihat Bapa, lihat saja aku. Bukan berarti orang Yahudi menganggapnya Tuhan. Tidak. Hanya orang bodoh dan bahlul, penyembah setan, yang menganggap Yesus itu Tuhan. Karena Yesus berkata, siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Enggak. Siapa yang melihat Nabi Muhammad sama dengan melihat Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad utusan Allah yang di atas engkau ini diutus untuk menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Tapi Nabi Muhammad bukan Allah. Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah yang mengajarkan, menginstruksikan, memerintahkan, mencontohkan, mempraktekkan apa yang pencipta alam semesta ini inginkan terjadi terhadap manusia. Itu jadi ucapan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Tolong tunjukkan kepada saya, siapa orang Kristen yang umurnya sudah 2000 tahun yang tidak mati selama-lamanya? Bermatian. Covid kemarin lebih banyak orang yang percaya katanya kepada Yesus yang mati daripada orang Islam. Jadi ini cerita, bukan cerita percaya Yesus Tuhan maka dia akan hidup kekal.
tunggal. Maksudnya percaya kepada Yesus bahwa dia adalah utusan Tuhan, dia adalah Mesias. Coba Anda baca pelan-pelan. Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau adalah Mesias." Pendeta mana yang bisa mengertikan Mesias ini Tuhan? Pendeta konyol, pendeta botak, pendeta pedak kepalanya bocor halus yang tidak mengakui Mesias itu adalah manusia yang diurapi oleh Tuhan. Ayo, berarti Yesus ini mau dipercaya sebagai Mesias. Apa itu Mesias? Mesias adalah manusia yang diurapi Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadaku bahwa aku adalah Mesias, orang yang diurapi oleh Tuhan, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Kristen bukan golongan Bani Israel. Kristen ini kelompok luar. Mereka ini adalah pendatang gelap. Mereka adalah pasukan serigala yang nyamar domba. Mendengarkan pemberitaan Bible, pengajaran Bible, dianggapnya Yesus ini Tuhan. Kenapa demikian? Karena Roma dari sejarah secara histori, Romawi Yunani memang penyembah dewa-dewa yang nusul dalam bentuk manusia. Ada yang datang dalam bentuk kuda, kepalanya manusia. Ada yang datang bentuk harimau, kepalanya manusia, kepala serigala, dan seterusnya. Memang mereka mengajarkan itu. Ketika kemudian orang-orang menulis surat tentang cerita-cerita tentang Yesus, begitu terima Bible ini, wah ini betulan ini Tuhan betulan ini Tuhan kita, ini dewa kita. Padahal Yesus tidak mengenal penulis-penulis Bible. Hanya orang berakal yang bisa menelaah ini. Kalau hanya modal iman, modal percaya, Kristen pasti jatuh semuanya. Kristen pasti lumpuh semuanya dengan ucapan ini. Apa katanya? Akulah kebangkitan, akulah hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Orang Kristen dasarnya memang penyembah makhluk roh, pasti percaya, oh Yesus Tuhan. Tapi orang yang berakal tidak memaknai seperti itu. Kenapa? Karena Yesus itu nabi, Yesus itu rasul, dia itu Mesias, dia wakil Tuhan. Dia berbicara sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Di dalam Yohanes 14 nomor 24, apa kata Yesus? Hei saudara-saudara, firman yang keluar dari mulutku yang kau dengar itu bukan dari aku, tapi dari Bapakku yang telah mengutus aku. Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Bagaimana mungkin orang waras percaya ini Tuhan? Jadi kalau besok hari ada orang Anda temukan, barang siapa percaya kepadaku, akulah kebangkitan, akulah hidup, dia akan memperoleh hidup dan tidak akan mati. Anda percaya? Padahal sudah sangat jelas Yesus menguraikan siapa dirinya. Dia adalah nabi, dia adalah rasul, makanya haram hukumnya dibunuh, disalib, digantung, nggak boleh. Tapi satu hal terakhir, satu hal yang perlu saudara pahami. Kenapa setiap ucapan Yesus itu larinya kepada, oh dia Tuhan, oh dia Tuhan, oh dia Tuhan, oh ini dia Tuhan, oh Yesus Tuhan, oh ini buktinya dia Yesus Tuhan. Kenapa demikian? Karena Kristen sudah didogma dari awal bahwa Yesus turun ke bumi menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa Kristen, makanya dia disalib. Itu sudah didoktrin dari awal itu. Jadi apapun ucapan Yesus sudah kudu diimani dia Tuhan. Meskipun dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa pelarian Kristen? Oh itu pada saat itu dia sedang dalam keadaan manusia. Coba. Kenapa dia menjadi bayi? Oh dia datang untuk menggenapi pembunuhan di atas tiang salib. Coba bayangkan, semuanya akan dilarikan kepada konsep plesetan. Kenapa Yesus mati? Oh karena dia 100% manusia dan juga 100% Tuhan. Itu ilmu apa itu? Ilmu apa itu? Ilmu plesetan. Ilmu yang terpleset karena setan. Masa ucapan gara-gara kayak gitu dia jadi Tuhan? Akulah kebangkitan, akulah hidup. Buktinya dia manusia.
Buktinya dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Jadi arti daripada akulah kebangkitan, ajakan kepada Bani Israel untuk percaya dirinya sebagai apa? Mesias. Baca data selanjutnya. Marta lebih tahu daripada Kristen. Apa kata Marta? Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Tuhan, dia yang akan datang dalam dunia. Itu jelas itu. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru, Guru kita ada di sana dan dia memanggil engkau. Coba. Marta ketika membisiki Maria, dia tidak mengatakan, Maria, ya paman, Tuhan kita ada di sana. Enggak. Kalau pemahaman Anda itu adalah Tuhan, kenapa Marta berkata kepada Maria dan berbisik kepada Maria, Maria, ya tante, guru kita ada di sana dan guru kita memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Nah, Maria juga bangkit ini. Jadi Tuhan juga nanti kalau disalahartikan sama penyembah-penyembah manusia. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai kemudian ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghibur, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia akan pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada, melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Coba. Apa maksud dalam otak? Tadi dia, Tuhan, akulah kebangkitan, akulah hidup. Barang siapa yang percaya kepada aku, ia akan hidup. Walaupun sudah mati, oh dia adalah Tuhan. Tapi data selanjutnya, maka menangislah Yesus. Hei, otak ini masih bisa nggak disembuhkan sedikit? Hah? Menangis Yesus, kenapa menangis? Tuhan nggak menangis. Kata orang-orang di sana kemudian, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini bisa hidup? Maka masgullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah goa yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudaranya orang meninggal itu berkata kepada Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan siapa? Kemuliaan Allah. Saya ulang, ketika Marta mengatakan, Tuhan, saudaraku ini, saudara Maria ini, si Lazarus ini Tuhan, udah membusuk. Sudah 4 hari dia meninggal. Apa kata Yesus? Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Anda coba sambil dengarkan saya, Anda buka Yohanes 1 nomor 14, kemuliaan yang ada pada diri Yesus adalah kemuliaan yang diberikan Allah kepada Yesus. Tidak percayakah engkau kepadaku bahwa engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah tangan ke atas. Angkat tangan Yesus ke atas. Apa yang sedang dia lakukan itu? Tripping, joget, salto, atau apa itu? Telepati? Enggak. Yesus sedang memohon kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak berdiri di sini mengiringi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, kadia, mari keluar wahai Lazarus.
Maka orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya yang tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Subhanallah. Sang Mesias, Al-Quran sudah menjelaskan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah, membangkitkan orang mati, meniupkan kemudian pada tanah liat berbentuk burung, lalu hidup burung itu. Subhanallah. Orang berakal nggak mungkin menyembah dia. Karena di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang Israel harus tahu, yang aku maksudkan adalah Yesus dari kota Nazaret, seorang manusia yang telah ditentukan oleh Allah untuk melakukan tanda-tanda mujizat, kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Ayo, sekarang pertanyaan saya, siapa di antara Anda atau saya yang percaya Yesus itu utusan Tuhan? Saya dong, saya percaya dia utusan Tuhan. Saya memperoleh hidup yang kekal. Saya hidup meskipun saya mati. Sedangkan Anda percaya dia Tuhan. Salah konsep, salah resep, salah makan obat. Salah guru ente. Salah guru. Belajarlah pada orang yang benar-benar murni untuk keselamatan ente. Makanya saudara, mohon izin saudara-saudara Muslim dan juga Kristen. Makanya seketika kemudian cerita-cerita ini berlalu, tersebar di kalangan orang-orang Yahudi, kemudian pemuka-pemuka orang Yahudi panik sepanik-paniknya. Kenapa bisa? Yesus bisa membangkitkan orang mati loh. Ah, masa? Yes, aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Coba Anda baca ayat selanjutnya, Bung. Data nomor 45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang melawat Maria, melihat Lazarus dibangkitkan, menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat Yesus dan percaya kepada Yesus. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi, melaporkan, menceritakan, mengadukan kepada mereka apa yang telah mereka lihat tentang apa yang Yesus perbuat di tengah-tengah mereka, yaitu membangkitkan orang mati. Lalu imam-imam kepala dan orang Farisi kemudian memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apa yang harus kita perbuat? Sebab Yesus ini membuat banyak mujizat sampai dia membangkitkan orang mati, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Kalau kita biarkan saja si Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan kalau sampai itu terjadi, orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta merampas bangsa kita. Panik mereka, panik. Mahkamah agama dipanggil, kemudian imam kepala dipanggil, orang-orang Farisi dipanggil, orang-orang Yahudi sidang mendadak. Mereka rapat, kemudian konsili dadakan diadakan kemudian pada saat itu. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita biarkan Yesus begini terus, maka orang akan semakin percaya kepada dia. Semakin banyak yang percaya kepada dia, semakin kurang yang membayar upeti, semakin kurang yang membayar pajak. Dan kalau itu terjadi, maka bangsa Romawi akan datang merampas tempat suci kita dan juga merampas bangsa ini. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar. Sekali lagi saya katakan, bukan pendeta, bukan pastor, bukan penatua, bukan jemaat, bukan kaleng-kaleng, tapi seorang imam besar, ahli Taurat, mahkamah agama, orang Farisi, imam-imam kepala ada di bawah kekuasaannya. Seorang imam besar tahun itu kemudian berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak bertobat, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa ini binasa. Jadi apakah ada nubuat seorang imam kepala bernama Kayafas? Apakah ada nubuat? Oh, sebagaimana sudah dibuatkan di dalam Yesaya 40, Yesaya 53, Yesaya 53, Yesaya 52, ada di Yesaya 9 nomor 6. Segala macam tetek bengek dari pendeta Yesus mati karena ada nubuatannya. Ini pembuktian, tidak ada nubuatan-nubuatan. Yesus harus mati demi politik, demi ekonomi. Tidak ada itu
itu nubuatan. Itu muncul dari gereja. Yesus mati kenapa? Sudah dibuatkan. Ada di dalam sini. Nenek lu kiper. Tidak ada itu nubuatan. Yang terjadi seorang imam kepala, imam besar pada tahun itu. Yang mengepalai mahkamah agama. Yang mengepalai imam-imam kepala. Yang mengepalai orang Farisi. Yang mengepalai ahli Taurat. Yang mengepalai orang Yahudi. Bernubuat tahun itu juga. Apa katanya? Lebih baik satu orang Yesus mati daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu dia bernubuat. Jadi jangan ngemis-ngemis nubuat. Jangan minta-minta nubuat di dalam Yesaya, kitabnya orang Yahudi. Jangan. Nubuat untuk Yesus sudah ada dari imam kepala. Dia imam kepala, imam besar yang telah bernubuat. Apa bunyi nubuatannya? Dengarkan. Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan hanya untuk bangsa itu saja, tetapi juga Yesus mati untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Nubuat jatuh palu. Nubuat tahun itu, Yesus harus mati untuk menyelamatkan bangsa Israel. Bukan yang ada di tengah-tengah Yerusalem saja, tetapi bangsa Israel yang berpencar ke seluruh bumi yang telah bercerai-berai. Jadi tidak ada Yesus mati untuk Karisteng. Tidak ada Yesus mati untuk orang Medan, untuk orang Makassar, untuk orang Flores, untuk orang Kupang, orang untuk Toraja. Tidak ada. Nehi Murica Ketum Berjahe. Tak ada. Yesus mati hanya untuk bangsa Israel. Maka imamnya bernubuat, adalah lebih baik Yesus mati seorang diri daripada bangsa kita seluruhnya binasa. Apa yang terjadi? Baca nomor 53. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Ada nubuat pembunuhan untuk dosa waris. Ada nubuat untuk menyelamatkan orang Kristen? Nehi, tidak ada. Entek nara. Tidak ada itu. Mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Apa yang terjadi kemudian? Baca nomor 54. Karena itu Yesus tidak lagi tampil di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Yesus berangkat dari situ. Sembunyi dia ke daerah dekat padang gurun di sebuah kota yang bernama Efraim. Dan disitulah Yesus tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya. Mana nubuatannya? Aku harus mati kau bunuh. Enggak ada. Memang kita harus mati. Ayo Yesus. Iya paman, kau kan Tuhanku kan, yang sudah bernubuat di masa kamu belum turun jadi manusia. Ya. Bagaimana sekarang Yesus? Kapan tanggalnya? Kapan harinya? Jam berapa? Kita pakai apa? Di mana dieksekusi kamu supaya dosa-dosa manusia di mana? Enggak ada. Yesus mengungsi sembunyi di sebuah kota yang bernama Efraim di padang gurun. Ayo. Data selanjutnya sampai 57. Sementara itu imam-imam kepala dan orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang menemukan Yesus dan tahu di mana Yesus berada agar melaporkan, agar mereka dapat menangkap membunuh Yesus. Mana mimpi gereja? Mana mimpi pendeta? Mana kebohongan pastor bahwa Yesus sudah dibuatkan? Imam kepala kau langkahi dulu mayatnya. Mahkamah agama kau sepak dulu bokongnya. Kemudian orang-orang Farisi kau tampar dulu mulutnya. Orang-orang Yahudi dulu kau julung kepalanya. Baru kalian bisa ngarang-ngarang cerita. Toh mereka yang paham Yeremia, toh mereka yang paham Yesaya, mereka yang paham Torah, mereka yang paham Ketubim, Nefiim, bukan kalian. Mereka ahli Taurat, mereka orang Farisi, imam-imam kepala, mahkamah agama, bahkan imam besar. Kau tidak tahu tentang nubuatan? Muncul Kristen ratusan tahun kemudian, oh itu sudah dinubuatkan loh. Di mana paman? Di Yesaya. Memang lu pikir ini imam kepala mahkamah agama, ahli Taurat, orang Farisi buta Yesaya? Ngarang-ngarang cerita. Oh enggak, dia harus mati sesuai dengan nubuatan. Tuyul, mana ada yang kayak gitu? Di situ sudah berkumpul, Yesus harus mati. Sebab kalau Yesus tidak mati, maka bangsa Romawi akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Tidak dikatakan, sebab kalau Yesus tidak mati, maka dosa waris yang sudah diwariskan Adam tidak akan ditebus. Nenek lu kiper. Itu dongeng dari barat. Gak ada itu cerita. Jadi saudara harus pahami,
latar belakang terjadinya pembunuhan dan penyaliban terhadap oknum yang bernama Yesus itu adalah kehendak orang Roma, kehendak orang Yahudi, tuan rumah, murid bangsa-bangsanya, disebabkan karena mereka takut kalau Yesus dibiarkan hidup, orang Roma akan datang merampas bangsa dan tempat suci mereka. Itu latar belakangnya, sehingga mereka bersekongkol ingin membunuh Yesus. Coba Anda baca Matius 26 nomor 59, baca Markus 14 nomor 1, baca kemudian Matius 28 nomor Matius 27 nomor 18. Apa yang terjadi di sana? Mereka melakukan tipu muslihat, mereka melakukan kesaksian palsu, mereka melakukan kebohongan, mereka melakukan tipu daya, mereka kemudian dengki untuk membunuh Yesus. Pertanyaannya sekarang, Yesus orang suci, Yesus orang mulia, dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Bolehkah Tuhannya yang mengutusnya, yang mencintainya, yang mengasihinya, membiarkan dibunuh oleh manusia-manusia laknat hanya gara-gara takut bangsanya dirampas oleh Roma? Tidak mungkin. Yesus anak manusia yang diutus oleh Tuhan, tidak mungkin dibiarkan Tuhannya mati dibunuh oleh orang-orang kafir laknatullah pada zaman itu. Lalu apa kata Allah? Baca Amsal 21 nomor 18. Orang fasik, pengkhianat, pemakan suaplah yang menggantikan Yesus. Yesusnya terangkat ke langit, yang disalib adalah penggantinya. Siapa yang merasuki Yudas? Baca Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Yang digantung di pohon adalah iblis. Yang keluar dari kubur adalah iblis. Dan yang kau sembah adalah iblis. Makanya tragedi penyaliban adalah sesuatu yang menjadi senjata iblis, membuat seluruh anak keturunan Adam bersama dengan dirinya masuk ke dalam neraka. Apa buktinya? Baca Lukas 4 nomor 6 sampai nomor 13. Baca, saudara-saudara Kristen di bawah, baca. Saya ulang lagi, apa buktinya bahwa iblis berhasil mencobai kalian, berhasil membawa kalian ke neraka? Baca Lukas 4 nomor 6 sampai nomor 13. Apa yang terjadi di sana? Yesus yang kau sangka Tuhan itu, yang adalah nabi dan rasul, ketika dicobai oleh setan, dicobai oleh iblis, iblis tidak berhasil mencobainya, apalagi membunuhnya. Baca nomor 13-nya, ketika iblis tidak berhasil mencobai Yesus, iblis mundur dari Yesus, lalu apa? Lalu iblis menunggu waktu yang tepat. Maksudnya menunggu waktu yang tepat apa? Waktu yang tepat untuk menyesatkan banyak orang. Makanya di dalam Yohanes 12 nomor 31, Yesus mengatakan apa? Waktunya sekarang ini adalah waktu dunia dihakimi. Sebab iblis telah dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Jadi ketika penyaliban terjadi, itulah cikal bakal mulanya dunia ini dihakimi. Kenapa? Iblis sudah menghasut semua manusia, semua raja-raja. Dan ingat, iblis datang kepada penguasa dunia. Raja-raja yang berkuasa pada saat itu dirasukinya, supaya melalui tangan-tangan mereka seluruh anak keturunan Adam ikut menjadi pengikutnya, yaitu menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Setelah kalian kerasukan makhluk yang keluar dari kubur itu, untuk supaya kalian terasa benar, maka Anda mencomot-comot pernyataan-pernyataan Yesus. Itu loh buktinya dia Tuhan. Dia mengatakan akulah kebangkitan, akulah hidup, barang siapa percaya kepadaku, bla 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 dan seterusnya. Siapa yang merasuki Anda untuk mengatakan itu? Iblis yang keluar dari kubur itu. Ingat, Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi penyesatnya, iblisnya datang mengaku Yesus dan berkata akulah Kristus. Ingat, pengakuan Yesus, Yohanes 1 nomor 51, apa kata Yesus? Langit terbelah, malaikat naik turun untuk datang kepada aku yang adalah anak manusia. Itu mulut Yesus sendiri berkata, aku yang adalah anak manusia, kata Yesus. Tetapi Paulus mengatakan apa dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12? Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Kristus. Kata Yesus, apabila ada orang berkata bertemu dengan Kristus, Mesias, di padang gurun, di dalam bilik, jangan kau percaya.
Makanya di dalam Galatia 1 nomor 15 nomor 16 Paulus berkata, aku diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Di mana dalilnya? Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus untuk orang yang bersunat, aku diutus untuk orang yang tidak bersunat. Pertanyaannya, Petrus diutus dari Yesusnya untuk mendirikan jemaat di atas batu karang. Itu Petrus. Jemaatnya adalah orang-orang bersunat. Sedangkan Yesus yang palsu mengajarkan kemudian nabi palsunya untuk keluar dari Bani Israel. Kenapa? Karena tidak mungkin Bani Israel yang bersunat, yang tidak makan babi bisa dipengaruhi untuk makan babi dan tidak bersunat. Tidak percaya? Anda baca Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Bagaimana Paulus ketika ketika dia kembali ke Yerusalem, dia bertobat dari mengajarkan makan babi. Dia bertobat dari mengajarkan tidak bersunat. Bertobat dia dari ajaran Kristen. Dan Anda lihat di sana, Paulus kemudian melakukan pertobatan dan mentahirkan diri dan melakukan persembahan kurban. Kurban apa lagi? Yesus sudah mati. Jadi dia melakukan kurban seperti apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa di dalam Imamat 1 nomor 2. Paulus melakukan kurban persembahan yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam sebagaimana perintah Yesus dalam Matius 8 nomor 4. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan lakukanlah persembahan sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa memerintahkan persembahan kurban berupa hewan ternak, bukan manusia. Jadi terakhir, 10 detik terakhir. Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan dari manusia yang menyatakan Injil kepadaku, tapi dari Kristus Yesus. Jadi Paulus mengatakan Yesus datang kepadanya bukan dalam bentuk manusia. Bukan manusia yang datang kepada Paulus. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah antikristusnya, itulah dajjalnya, itulah iblisnya. Itulah penyesatnya. Sekali lagi, 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Siapakah planos itu? Pembohong, penipu, iblis, planos dalam bahasa Yunani. Siapakah dia? Dia adalah yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Panggil Paulus. Paulus, kamu ke sini. Duduk. Aku mau tanya samamu. Yesus datang kepadamu sebagai manusia atau bukan? Bukan. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah penyesatnya dan itulah antikristusnya. Tanya kepada Paulus. Wahai Paulus, siapa yang datang kepadamu? Yesus, manusia? Bukan. Jelas toh? Jelas bukan? Jelas sekali. Oleh karena itu saudara, silakan. Kalau Anda ingin percaya kepada Yesus, satu-satunya jalan adalah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tinggalkan ajaran penyembahan kepada setan yang mengaku Yesus yang keluar dari kubur. Demikian.